Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada. Di dunia ini banyak makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia, apalagi hewan, jin, tumbuh-tumbuhan, itu tak? Gunung, ya. Dan masih banyak makhluk-makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla yang lainnya. Dan masing-masing makhluk itu punya kelebihan yang mungkin tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Masing-masing makhluk tadi punya kelebihan yang mungkin kelebihan itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lainnya. Manusia punya kelebihan apa? Akal. Binatang ada kelebihan enggak? Punya kelebihan enggak binatang? Apa? Macam-macam. Binatang, anjing misalnya, punya kelebihan indera penciuman yang sangat tajam, jauh melebihi penciumannya manusia. Makanya yang disuruh untuk nyari narkoba siapa? Anjing. Kalau pakai hidungnya manusia gak bisa, gak mempan. Ya. Elang, burung apa? Elang punya kelebihan? Punya. Apa kelebihannya? Indera mata, penglihatan yang sangat tajam, sehingga dengan gampang elang itu dari jarak 1.500 meter, dia berada di mana? Di angkasa, dia bisa melihat kelinci yang sedang lari di antara rumput-rumput. Dari jarak berapa? 1.500 meter. Nah, kalau kalian jenengan, kadang-kadang alun-alun baru-baru. Di alun aja gak kelihatan. Dari atas 1.500 meter. Binatang. Tumbuhan punya kelebihan? Apa tumbuhan kelebihannya? Manfaat yang dia berikan kepada makhluk lain tanpa pamrih. Manfaat yang diberikan oleh tumbuhan kepada makhluk yang lain tanpa pamrih. Apa contohnya? Oksigen. Pernah jenengan bayar
teng wit. Natos sama mboten? Mboten. Itu baru oksigen. Belum buah-buahan. Pernah jenengan bayar? Bayarnya ke siapa? Manusia. Bukan bayar kepada pohonnya. Sayur-sayuran. Bahkan sampai akar dan umbi-umbinya pun sebagian tumbuhan kita manfaatkan untuk kita jadikan sebagai obat. Jahe. Napa malih? Kunir. Laos. Kencur. Napa malih? Temu. Temu niku kathah lho. Nggih, temu lawak. Temu ireng ana? Wonten? Oh, Masya Allah, temu ireng. Temu ireng, temu putih. Iya, temu putih. Kalau temu ireng saya baru dengerin. Ya. Masya Allah. Ya. Tumbuhan. Manusia, binatang, tumbuhan, jin. Apa kelebihannya jin? Apa? Kelebihannya jin gak bisa dilihat. Itu kelebihan atau bukan? Kelebihan. Di dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 27. Surat apa? Al-A'raf ayat 27. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya bangsa jin, termasuk di dalamnya setan, itu bisa melihat kalian dari arah yang kalian tidak bisa melihat dia. Makanya jin itu kita istilahkan dengan makhluk apa? Halus. Saking apanya? Saking halusnya. Jadi walaupun istri jenengan makhluk halus. Walaupun istri jenengan halus tapi bukan makhluk halus. Karena masih kelihatan. Ada kelebihan yang lain? Ya. Jin itu makhluk yang bisa malih rupa. Apa malih rupa? Berubah. Ya. Berubah jadi ular misalnya. Kalau di Indonesia banyak banget itu. Ya. Ada apa? Pocong, ada apa lagi? Genderuwo, ada napa? Kuntilanak, wonten malih tuyul. Napa malih? Wewe gombel. Sundel bolong udah belum tadi? Indonesia itu paling kreatif untuk bikin apa? Bikin jenis-jenis setan. Ya. Yang mana itu di negeri lain itu mereka tahunya setan-setan gitu. Di Indonesia emang kreatif memang orang-orangnya. Ya. Nggak tahu yang kreatif orangnya apa setannya ya. Dari sekian makhluk-makhluk ini yang punya kelebihan, tetap yang paling istimewa adalah, kenapa jenengan katakan manusia? Jenengan mengatakan manusia itu objektif apa subjektif? Objektif. Jenengan objektif mengatakan yang paling istimewa manusia. Mentang-mentang manusia kemudian jenengan mengatakan yang paling istimewa manusia? Bukan. Yang mengatakan adalah yang menciptakan seluruh makhluk ini. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat apa? At-Tin. Ayat pinten? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Terus laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia
dalam bentuk yang terbaik. Ini yang menyampaikan siapa? Percaya apa betul? Percaya. Apalagi Allah menyampaikan itu setelah sebelumnya Allah dahului pernyataan itu dengan sumpah. Masa sih supaya kita percaya dengan ucapan Allah harus apa? Allah sumpah dulu. Kalau misalnya Allah nih gak sumpah, percaya betul? Percaya. Dan sumpahnya gak cuma sekali. Berapa kali? 4 kali. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. 4 sumpah sekaligus untuk menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk dengan bentuk yang terbaik. Sehingga ketika kita katakan manusia itu makhluk yang paling istimewa itu bukan karena apa? Kita ini manusia lantas kita sangat subjektif sekali. Enggak, ini objektif. Ini penilaian dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Apa sih Ustaz kelebihan manusia dibandingkan yang lainnya? Satu tadi kita sebutkan apa? Akal. Binatang gak punya akal. Sepintar-pintarnya kucing, sepintar-pintarnya lumba-lumba, sepintar-pintarnya makhluk-makhluk atau binatang yang lain gak punya akal mereka. Kemudian selain itu manusia juga punya potensi ilmu pengetahuan. Allamal insana ma lam ya'lam. Surat apa niku? Al-Alaq. Dalam surat Al-Alaq ayat 5 Allah Azza wa Jalla ngendika, "Allamal insana ma lam ya'lam." Allah mengajari manusia apa-apa yang tidak dia ketahui sebelumnya. Ini tentunya bagi manusia yang mau nopo? Yang mau belajar. Yang enggak mau belajar ya nopo? Sami mawon. Ya. Panjenengan pernah dengar ulama namanya Imam Syafi'i? Pernah? Jenengan kali Imam Syafi'i pinter sinten? Pinter sinten? Imam Syafi'i. Padahal kita sama Imam Syafi'i itu sama. Sama nopo nih? Ya, sama-sama manusia betul. Ada persamaan yang lain. Apa? Sama-sama ketika lahir gak tahu apa-apa. Gimana buatnya? Imam Syafi'i ketika lahir gak tahu apa-apa. Panjenengan ketika lahir gak tahu apa-apa. Makanya kan kalau orang lahiran kan, alhamdulillah telah lahir putra kami dengan berat badan sekian, panjang badan sekian, jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Itu kan gak ada alhamdulillah telah lahir putra kami dengan hafalan Al-Quran 5 juz. Wonten apa? Gak ada. Imam Syafi'i lahir dalam keadaan gak tahu apa-apa. Sebagaimana kulo kali jenengan, saya dan Anda itu lahir dalam keadaan tidak apa-apa. Terus apa? Tidak tahu apa-apa. Terus apa yang membedakan antara kita dengan Imam Syafi'i? Belajar. Belajar kita ini tidak serajin Imam Syafi'i. Dan ulama-ulama yang lainnya, Imam Nawawi, Imam Bukhari. Panjenengan ngertos Imam Nawawi niku sak dinten niku ngajine pinten pelajaran? Pinten pelajaran? 16. Kalau kalian jenengan pinten? Seminggu sepisan. Wonten malah namung setahun ping kalih tok nggih. Ya, subhanallah. Sampai sejak kecil Imam Nawawi itu udah rajin banget. Saking rajinnya belajar itu sampai diajak temennya
untuk main tuh nangis gak mau. Kalau putra putri saya dan jenengan nangis karena gak boleh main. Imam Nawawi ketika kecil itu dipaksa main sampai nangis. Masya Allah. Berarti pancen bibitnya ini bibit napa? Bibit unggul. Ya. Kelebihan ilmu pengetahuan. Dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia inilah manusia bisa mengalahkan makhluk-makhluk yang lainnya. Betul bahwa elang itu sangat tajam. Tapi manusia dengan ilmu yang dimilikinya bisa lebih tajam penglihatannya dibandingkan elang. Pripun? Mikroskop? Mikroskop masa tuh? Enggak, dari langit kita bisa ngelihat bumi? Bisa. Pakai apa? Satelit. Ya. Bahkan jaraknya berapa? Satelit itu berapa meter di atas kepala kita? Ribuan kilometer, tapi bisa ngelihat serot umain jenengan. Pakai nopo niko? Google nopo? Google Map nggih, namanya nggih. Rumahin jenengan itu bisa ketahuan. Alhamdulillah sing adus nopo ora keton. Bahaya itu kalau kelihatan. Oh ketahuan rumahnya gendengnya ini gitu loh. Di samping ada jalannya, di samping lagi ada rumah ini ya. Itu berasal dari satelit. Berarti kan lebih unggul daripada elang dengan apa? Ilmu. Ya. Akal, ilmu, fisik yang kita miliki. Dari sekian makhluk yang ada, fisik yang paling sempurna adalah manusia. Mulai dari matanya, bentuknya, tangannya. Yang saya nggih, sing paling mirip dengan manusia apa? Kera. Kera. Tangannya ada kayak manusia, mulutnya ada, telinganya ada, kakinya ada. Tapi kalau misalnya kita jejeran sama apa? Sama kera. Insya Allah sejelek-jeleknya manusia kalau jejeran sama seganteng-gantengnya ketek itu tetap lebih apa? Lebih bagus manusia. Maka jenengan kita itu jangan apa? Kurang syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara kita yang jadi bahan apa? Bahan ejekan. Bocah ireng banget. Wis ireng, nah, maaf ya, irungnya apa? Peseng, rambutnya keriting. Ya. Kita tuh kadang-kadang ya sudahlah, kalau kayak gitu menghibur diri kita pergi ke mana? Pergi ke kebun binatang. Coba berdiri di samping apa? Di samping kera. Insya Allah lebih baik. Ya. Akan tetapi jamaah yang kami hormati, dengan segudang kelebihan yang kita miliki, dengan setumpuk keistimewaan yang kita punyai, satu hal penting yang harus kita ingat dan selalu kita ingat, bahwa di balik seluruh kelebihan itu ada sebuah konsekuensi besar. Apa itu Ustaz? Pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Punya mata nikmat apa mboten? Nikmat. Punya telinga, nikmat. Punya tangan, nikmat. Punya otak, nikmat. Apapun yang bentuknya nikmat itu nanti akan ditanya pada hari kiamat. Ayatnya nopo? Summa
Latus alunna anin na'im. Surat napa? Surat At-Takatsur ayat 8. Dalam surat At-Takatsur ayat 8, ayat paling akhir dari surat At-Takatsur, Allah Azza wa Jalla ngendika, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian kalian pada hari itu, hari nopo? Hari kiamat. Latus'alunna, pasti akan ditanya. Pasti akan ditanya anin na'im. Na'im niku napa? Nikmat yang kita rasakan. Berarti semakin banyak nikmatnya, pertanyaannya semakin apa? Semakin banyak. Maka apa yang menyebabkan orang kaya? Orang kaya telat masuk surga dibandingkan orang miskin. Berarti nanti masuk surga niku sinten? Yang miskin-miskin dulu. Tapi sing miskin salat nggih. Wis kere ora salat. Miskin rajin ibadah, masuk surga duluan. Baru kemudian orang kaya. Telat. Binisfi yaum. Setengah hari. Pinten? Setengah hari. Jadi sing sugih ora apa-apa lah. Setengah dina iki. Setengah hari dalam hitungan akhirat. Pinten tahun? 500 tahun. Orang miskin sudah wareg. Sudah menikmati bidadari yang ada di situ, nembe unduk wong sugih nembe pada teka. Kenapa kok telat? Pertanggungjawaban. Dan harta itu pertanggungjawabannya double. Dari mana dan untuk apa? Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana dia dapatkan dan untuk apa? Subhanallah. Kalau hartanya 1 T niku napa? Truk. 1 triliun. Ya Allah, ini duitnya dari mana? Untuk apa? Setiap sen akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak di antara kita baru ditanya dari mana saja sudah banyak yang berguguran. Sing ireng-ireng beakeh apa maning sing abu-abu. Ya. Sing genah-genah haram saja banyak, apalagi yang syubhat, yang gak jelas. Itu baru masuknya, belum keluarnya untuk apa? Subhanallah. Gimana? Jadi orang kaya apa orang miskin? Jadi orang kaya apa orang miskin? Kaya apa miskin? Tetap baik, pengen jadi wong sugih, subhanallah. Semakin banyak nikmat yang kita rasakan, pertanggungjawabannya semakin berat. Dan salah satu nikmat yang sering kita lupakan dan nanti akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat adalah nikmat panca indera. Makanya
Beberapa kali di dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla secara khusus mengingatkan tentang nikmat-nikmat itu. Di antaranya yang akan kita bahas dalam surat Al-Balad. Setelah kita menyelesaikan surat apa? Asy-Syams. Di tengah-tengah surat Al-Balad Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam naj'al lahu 'ainain." Terus napa? "Wa lisanan wa syafatain. Wa hadainahun najdain." Alam naj'al lahu 'ainain. Bukankah kami telah karuniakan, kami ciptakan untuknya. Untuk siapa? Kulo kalian jenengan manusia. Ainain. Napa ainain? Dua mata. Walisanau. Lisan apa? Lidah. Wasyafatain. Napa syafatain? Dua bibir. Masya Allah Ustadz, bibir juga akan ditanya. Ditanya. Loh jenengan kalau ngomong nggak ada bibirnya gimana? Sulit. Ya, nuwun sewu nggih, nuwun sewu. Orang yang mungkin bibirnya saja maaf ada sedikit cacatnya, itu sulit untuk berbicara. Apalagi nggak ada bibirnya sama sekali. Huruf-huruf Arab itu kan banyak yang huruf lisan, huruf napa? Bibir. Ba. Niku huruf napa? Bibir. Mim, huruf napa? Bibir. Nek mboten nonton bibirnya pripun? Panjenengan badhe ngendika ba pripun? Oh. Mim? Nikmat. Makanya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alam naj'al lahu 'ainain." Bukankah kami telah ciptakan untukmu wahai para manusia dua mata, lisan dan dua bibir? Allah kan di situ cuma mengingatkan. Iya, pastikan di balik mengingatkan itu ada maksudnya. Makanya di dalam ayat lain yang sering kita dengar dalam surat Al-Isra ayat 36. Surat apa? Al-Isra ayat 36. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innas sam'a." Terus wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a. Napa sam'a? Telinga, pendengaran. Wal basara, penglihatan. Wal fuada, hati. Hati nurani kita. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanya gimana sih Ustaz? Ditanya digunakan untuk apa? Ya. Telinganya itu lebih sering digunakan untuk mendengarkan musik atau mendengarkan pengajian. Kathah pundi? Musik napa pengajian? Pengajian napa musik? Nah. Mata lebih banyak untuk melihat yang baik-baik apa yang jelek-jelek? Sudah gini sajalah. Mata ini lebih sering lihat HP apa Al-Quran? Al-Quran apa HP? Dalam sehari berapa kali kita ngelihat HP? Ping pinten? Quran ping pinten? Ustaz, saya enggak ingat Ustaz, kalau Quran itu enggak tahu kapan terakhir saya ngelihat. Waduh, ujarku saking apanya? Saking banyaknya. Kalau HP berapa kali jenengan? Hari ini berapa kali ngelihat? Enggak terhitung karena lupa atau karena saking banyaknya? Saking banyaknya. SMS masuk, buka. Ya. WA, Telegram, napa malih?
ya, BBM, ya. Tapi Al-Quran subhanallah merana Al-Qurannya. Saking lamanya itu sampai apanya? Ya, kalau mau baca Al-Quran itu harus disebul dulu saking tebalnya debunya. Subhanallah. Itu orang-orang yang mengabaikan Al-Quran. Ya, na'udzubillahi min dzalik. Semuanya akan ditanya. Telinga kita, mata kita, lisan kita, otak kita. Lebih banyak untuk memikirkan yang baik-baik atau yang jelek-jelek. Mulut kita lebih banyak untuk mengucapkan yang baik-baik atau yang jelek-jelek. Maka di dalam Al-Quran, orang-orang yang sudah dikasih karunia seperti itu, mata, telinga, mulut, hati, kok enggak digunakan sebagaimana mestinya, itu seakan-akan mereka itu kayak enggak punya panca indera itu. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi enggak digunakan untuk merenung. Tidak digunakan untuk memahami. Tidak digunakan untuk mempelajari agama ini. Kemudian lanjutannya kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, akan tetapi matanya tidak digunakan untuk melihat. Alhamdulillah Ustadz, kalau saya sih alhamdulillah matanya digunakan untuk ngelihat. Ngelihat apa? Tentunya bukan sekedar melihat, akan tetapi melihat sesuatu yang menambah keimanannya. Itu yang dimaksud, bukan sekedar melihat. Orang yang tidak beriman juga melihat. Akan tetapi melihat untuk apa? Ketika kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Azza wa Jal, apakah semakin menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla atau tidak? Ketika melihat indahnya lautan, apa yang terucap itu subhanallah. Atau wih. Ketika ngelihat indahnya bunga yang keluar subhanallah. Atau jadi apa yang kita lihat dan efek melihat itu apa? Walahum adhanun la yasma'una biha. Dan mereka juga punya telinga, tapi telinganya tidak digunakan untuk mendengar. Sekali lagi, mendengar apa? Mendengar sesuatu yang menambah keimanannya atau tidak. Dengar nasihat itu dicermati, diamalkan atau tidak. Atau masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Priwe gue? Gak masuk. Masih lebih mending masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Asiana sing apa? Nyantol sedidik lah. Ini masuk telinga kanan, keluar telinga kanan. Sama sekali gak nyantol. Betapa banyak nasihat yang sudah disampaikan oleh khatib minimal khutbah Jumat. Coba sekarang yang namanya nasihat lewat khutbah Jumat niku sampun pinten tahun teng Indonesia? Pinten tahun? Sebelum zaman Indonesia merdeka. Selalu khatib mengajak kita untuk bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangan.
perintah dijabarkan, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Tapi kenyataannya setelah berbusa-busa, khotibnya itu menyampaikan nasihat. Setelah itu sholat asar, pripun? Kata Jumatan apa mboten? Mboten. Sami mawon. Sama saja. Loh, kenapa sih ya? Ya itu punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Bahkan sudah berniat sejak dari rumah. Wah, kayaknya khotibnya tas suwe nggih. Alhamdulillah. Bisa nggo turu. Bisa buat tidur, subhanallah. Ya Ustaz kan istirahat siang Ustaz. Ya. Yang penat dengan urusan kantor masuk ke masjid sudah bismika Allahumma mutuah. Begitu rampung, alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilain nusyur. Subhanallah. Anda itu ke masjid cuma pindah apa? Pindah tempat tidur. Lahum azanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar. Ini Allah tegaskan ayat yang tadi saya baca dalam surat Al-A'raf ayat 179. Surat apa? Al-A'raf ayat 179. Dan kata sebagian ulama, manusia-manusia yang seperti itu tipenya, maksudnya punya mata, punya telinga, punya lisan, punya hati, tapi tidak digunakan sebagaimana mestinya. Kata sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan yang lainnya, lebih baik kehidupan binatang atau hewan dibandingkan kehidupan orang-orang seperti itu. Lebih baik kehidupannya hewan. Kenapa? Karena nanti pada hari kiamat hewan-hewan itu tidak akan ada pertanggungjawaban. Dia nggak punya akal, dia nggak punya telinga yang diwajibkan untuk mendengar ceramah. Maka kalau jenengan punya kucing, nggak usah dipaksa-paksa dengerin apa? Ceramah. Dia nggak wajib dengerin. Yang wajib itu yang punya kucing, manusia. Nanti pada hari kiamat nggak ada pertanggungjawaban. Kucing, kenapa kamu nggak sholat? Ya. Kenapa kamu makan tikus? Yang ada pertanggungjawabannya manusia. Kenapa kamu makan tikus? Ustaz, mubadzir Ustaz. Astaghfirullah, mubadzir. Ketika sedang apa? Sedang apa itu kalau kenapa? Geropiok. Iya. Geropiokan. Ketika sedang berburu tikus. Itu kan kadang dapat ratusan, bahkan kadang dapat ribuan. Loh, emang banget. Lemu-lemu banget Ustaz. Astaghfirullah, lemu-lemu. Ya. Itu yang akan ditanya, makan tikus itu bukan kucingnya, yang ditanya siapa? Manusia. Kenapa kamu makan tikus? Kalau kucing ya memang itu sudah makanan dia. Jadi nggak usah kita itu protes sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kok tikus nggak boleh saya makan, kok kucing boleh? Ya. Kucing itu bukan makhluk, binatang itu bukan makhluk yang mukallaf. Apa artinya mukallaf? Dibebani apa? Dibebani syariat. Ya, bukan makhluk yang diwajibkan harus beribadah. Makanya kalau kita perhatikan ayat yang kita hafal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak ciptakan siapa? Jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi yang ada kewajiban itu adalah dua makhluk, napa? Jin dan manusia. Walaupun binatang-binatang tadi pun mereka berzikir, mereka juga beribadah dengan cara mereka. Akan tetapi tidak ada pertanggungjawaban nanti pada hari kiamat. Kucing, kenapa kamu tidak sholat?
Ya. Pertanggungjawabannya ada di dalam diri kita semuanya. Karena kita sudah dilengkapi seluruh fasilitas untuk memahami perintah-perintah Allah. Dan mengetahui larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Kurang apa? Makanya ketika Allah Azza wa Jalla bertanya kepada penghuni neraka. Apa kata Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Bukankah kami telah beri umur kepada kalian yang umur itu sudah cukup untuk kalian bisa berpikir. Wa ja'akumun nadhir, dan banyak yang sudah mengingatkan kalian mulai dari zaman Nabi, Rasul, ulama, ustadz, mubaligh, napa malih? Kiai. Ya. Orang Jawa Barat mengatakan apa? Ajengan. Orang Nusa Tenggara Barat mengatakan tuan guru. Ya. Bukankah kalian sudah kami beri umur? Sebagian ulama menafsirkan umur yang cukup untuk berpikir, kata mereka itu. Sebagian ulama mengatakan 60 tahun. Kenapa? 60 tahun. Jadi kata sebagian ulama, kalau umurnya sudah 60 tahun, itu kok belum mau sholat juga, nanti hari kiamat sudah nggak punya alasan. Alhamdulillah Ustaz nyong nebet 30 tahun. Ngenteni engko swidak. Oh, ora. Bukan seperti itu. Ya. Tapi ini peringatan buat mereka yang usianya sudah 60 tahun. Kalau sudah 60 tahun belum tergerak juga untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang diharapkan? Ya. Makanya kakek-kakek yang berzina itu siksaannya lebih berat daripada anak muda yang berzina. Jangan difahami dari ungkapan ini bahwa anak muda boleh berzina, bukan. Sama-sama mendapatkan peluang besar untuk disiksa. Tapi siksaannya ketika ditimpakan oleh Allah Azza wa Jalla, yang lebih berat kakek-kakek yang berzina. Ats-tsayyibuz zani, kalau nggak salah, atau apa ya hadisnya saya lupa. Pokoknya terjemahannya kakek-kakek yang berzina, atau ya nenek-nenek termasuk. Kenapa kira-kira? Kakek-kakek. Kenapa sih kok kakek-kakek siksanya lebih berat? Kenapa? Ya alasannya apa gitu loh. Dorongannya kan sudah tidak. Nafsunya kan sudah banyak berkurang. Ustadz kan puber kedua Ustadz. Wih surah ping loro gue, ping 5 gue. Ya. Subhanallah. Kakek-kakek masih tertarik untuk berzina. Padahal usianya sudah, orang Jawa mengatakan wis perak apa? Wis perak pacule, ya. Jenengan yang muda-muda itu jangan merasa nyong esi adoh pacule, belum tentu. Bisa jadi jenengan yang muda-muda termasuk yang ngomong. Itu mati duluan sebelum yang tua. Cuman kenapa Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umur 60 tahun tadi? Menurut penafsiran sebagian ulama, bahkan seingat saya disebutkan dalam hadis tentang usia 60 tahun tadi. Karena memang umur itu sudah cukup untuk berpikir. Ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Umur itu sudah cukup untuk berpikir. Kurang apa lagi? Ya. Maka kesimpulan kita, ini prolog ya. Ini apa? Prolog dari tafsir surat Al-Balad, ya, bahwa semakin banyak karunia yang Allah berikan kepada kita, maka pertanggungjawabannya nanti semakin apa? Semakin berat. Terus persiapkan dari sekarang. Mulai tangan saya lebih banyak buat apa?
Telinga saya lebih banyak buat apa? Mata saya lebih banyak buat apa? Mulut saya lebih banyak buat apa? Setelah ini semuanya kita pikirkan, kemudian harus ada eksekusi. Maksudnya perbaikan diri. Oh, ternyata saya lebih sering pegang HP dibandingkan pegang Al-Quran. Bismillah, mulai malam ini saya akan lebih banyak megang apa? Al-Quran. Orang kurunya keltok. Ya. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.